Tragedi kecelakaan maut di Tugutani, Jakarta Pusat. Berawal dari Afriani yang pada saat itu berumur 29 tahun, ingin menghadiri pesta pernikahan bersama teman-temannya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Afriani menghadiri pesta pernikahan itu bersama 3 temannya yang bernama Denny Mulya berumur 30 tahun, Adisira Putri Gani berumur 26 tahun, Ari Sandy berumur 34 tahun. Mereka berada di Hotel Borobudur selama 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Afriani CS pergi meninggalkan Hotel Borobudur dan pernikahan itu di jam 10 malam. Dan mereka memutuskan pergi untuk ke tempat hiburan di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Di sana Afriani CS meminum minuman alkohol seperti whisky, bir hitam, dan minum-minuman keras lainnya. Di jam 2 pagi, Afriani CS meninggalkan tempat hiburan di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Tapi bukan pergi ke rumah, Bor. Mereka ini pergi ke tempat diskotik di daerah Hayamuruk. Mereka sampai di klub malam Stadion itu sekitar jam 2.30 alias jam setengah 3 pagi. Afriani CS nyampe nih di daerah klub malam Stadion, yaitu itu daerah itu tempat diskotik ya, Bor ya. Nah, di sana Afriani CS membeli obat-obatan terlarang dan memakai obat-obatan terlarang itu di situ, Bor. Jadi dia nggak hanya minum minuman keras, tapi dia juga membeli obat-obatan terlarang. Setelah itu mereka meninggalkan tempat diskotik itu sekitar jam 10 pagi. Nah, mereka tuh nggak langsung ke Tugutani ya, tapi mereka ini ngambil mobil salah satu temannya Afriani, karena pada saat di tempat hiburan di Kemang, salah satu temannya ini meninggalkan mobilnya karena dia dibawa pengaruh minum-minuman keras, jadi dia nggak berani bawa mobil sendiri. Jadi temannya ini numpang sama mobil Afriani. Kebetulan Afriani ini bawa mobil Daihatsu Xenia pada saat itu, dan dibawa pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, Afriani CS melaju sangat kencang. Afriani membawa mobil di atas rata-rata yaitu 90 km per jam. Pastinya kalau udah kecepatan di atas 90 km per jam, udah pasti itu sangat membahayakan buat dirinya dan orang lain, Bor. Dan tepat di kantor gedung Kementerian Perdagangan, Afriani mobilnya oleng nih. Akhirnya dia banting setir ke kiri, di mana tempat itu lagi banyak-banyaknya orang, di halte itu lagi banyak-banyaknya orang. Dan akhirnya Afriani menabrak sejumlah orang hingga ada beberapa orang yang tewas di tempat. Di sana juga ada keluarga Romari, di mana keluarga Romari ini datang dari daerah Jepara, Jawa Tengah. Mereka ini ingin ke Jakarta karena mau bersilaturahmi ke tempat saudaranya yang ada di Jakarta. Dan mereka juga pengen berwisata nih, Bor, ke Monas. Dan salah satu keluarganya Romari yaitu Nanik, yang menjadi salah satu korban Afriani ini, tengah hamil, Bor. Dan gak hanya keluarga Romari, terdapat beberapa pemuda atau anak-anak muda yang abis main bola nih, mau jalan ke arah Tugutani. Salah satu di antara mereka yaitu bernama Jules Henry. Mereka gak akan menyangka bahwa di hari itu adalah hari yang paling naas buat mereka. Afriani dari arah lapangan Banteng menuju Tugutani dengan kecepatan 90 km per jam telah oleng dan menerobos trotoar dan membanting setir ke kiri hingga menabrak halte dan menabrak hidran, Bor. Sampai-sampai mobilnya Afriani itu, bannya itu nggak napak ke jalan karena nyangkut saking kencengnya. Afriani menabrak halte tersebut hingga rusak dan menewaskan sejumlah pejalan kaki. Dan lebih gilanya lagi, menurut saksi, Afriani tidak memencet klakson sebagai peringatan. Dia melaju sangat kencang seperti tidak sadar membawa mobil karena beliau dibawa pengaruh obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras. Selain tidak memberi peringatan seperti klakson, Afriani juga tidak ada tanda-tanda menginjak rem sedikit pun. Dikala itu Jules Henry melihat semua teman-temannya dihantam oleh mobil yang dikendarai oleh Afriani. Dia masih gak sadar apa yang terjadi, hingga dia baru tersadar ketika banyak orang yang teriak dan dia melihat banyak sekali darah dan pecahan kaca di kala itu. Itu yang bikin dia sangat shock. Sampai akhirnya Jules Henry
berteriak nama teman-temannya yang terkena dampak dari kecelakaan tersebut. Tapi dia nggak berani menyentuh karena dia masih shock, dia masih belum sadar. Sampai akhirnya 12 orang yang tertabrak oleh mobil Afriani, 5 orang yang meninggal di tempat, 4 yang meninggal di rumah sakit yaitu RSPAD Gatot Subroto Jakarta Selatan, dan 2 lagi mengalami kritis. Total dari kecelakaan tersebut yang meninggal adalah 9 pejalan kaki. Dan gak hanya teman-temannya Jul Henry aja yang kena, Nani yang kala itu sedang hamil terkena dampak dari kecelakaan tersebut. Nani meninggal di tempat, dikala itu dia sedang hamil, Bor. Dan sebelum beliau berangkat ke Jakarta, beliau mengecap kamarnya itu selama 5 hari karena dia sangat mendambakan kehamilannya ini. Pak Rohmari sangat histeris, sangat histeris melihat anaknya yang bersimbah darah dan tidak bernyawa. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, setelah pulang dari Jakarta, Nani baru mau menempati kamar tersebut. Dan gak hanya Nani yang menjadi korban dalam kecelakaan itu, ada salah satu pemuda yang bernama Bukhori, anak tunggal dari Pak Yadi yang meninggal dalam kecelakaan Tugu Tani. Sampai akhirnya Pak Yadi tidak berani melihat kondisi jenazah dari Bukhori. Sampai dia dimandikan pun Pak Yadi tidak berani melihat jenazah dari Bukhori karena dia sangat amat terpukul dan shock melihat anaknya menjadi korban kecelakaan Tugu Tani yang sangat mengerikan. Dan kondisi Afriani pada saat itu nggak berani keluar mobil. Dia diam aja di dalam mobil sampai akhirnya polisi datang, barulah Afriani CS keluar dari mobil tersebut. Yang gue lihat dari videonya, Afriani ini kayak orang masih nggak sadar ya, kayak masih dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Jadi dia masih belum mencerna, dia tuh masih belum bisa mencerna apa yang terjadi sama dirinya. Ya namanya di bawah obat-obatan terlarang ya kan ya, mungkin mereka juga masih nggak sadar. Makanya Afriani nggak berani keluar dan menunggu polisi datang hingga akhirnya Afriani CS keluar dari mobil ketika polisi datang. Dan kala itu Afriani CS dimintai keterangan sama polisi dan keterangannya itu sangat berbelit-belit. Mereka bilang kalau remnya blong. Namun polisi menemukan fakta nih bahwa mobil tersebut tidak blong. Dan pada saat keesokan harinya keluarlah tes urin bahwa mereka ini jelas-jelas dibawa pengaruh minuman beralkohol dan mereka terbukti menggunakan obat-obatan terlarang. Itu yang membuat kecelakaan itu terjadi. Dan akhirnya Afriani mendapatkan hukuman 19 tahun penjara. 15 tahunnya itu karena Afriani telah menghilangkan nyawa orang lain. Dan 4 tahunnya lagi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Afriani juga meminta maaf kepada keluarga korban melalui video rekaman. Dan dia juga menulis di Facebooknya bahwa Afriani sangat menyesal atas kejadian tersebut. Dan ketiga temannya juga mendapat hukuman 10 tahun penjara. Sedikit mengenal sosok Afriani ya. Afriani ini orang yang sangat periang dan aktif. Ia juga bersekolah di SMPN 95 Jakarta. Penampilan di sekolahnya itu sangat tomboy. Sampai akhirnya dia dipanggil tuh tomboy Badung katanya. Dan Afriani juga meneruskan sekolahnya di SMA yaitu SMA Baronawati. Nah karena dia gak mau dicap sebagai tomboy Badung lagi, Afriani mengubah nih penampilannya dengan menggunakan hijab. Menurut salah satu guru bahasa Indonesia di SMK Baronawati, Afriani ini memang orangnya agak cerdas. Walaupun memang prestasinya sedang-sedang aja. Beda sama adiknya yang namanya Ayu, katanya Ayu ini memang prestasinya banyak dan pintar. Tapi menurut guru bahasa Indonesianya Afriani, dia percaya bahwa gennya Afriani ini memang gen yang sangat pintar gitu loh. Anak-anak yang pintar lah seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.